Pemirsa, perseteruan antara Rusia versus Ukraina sejak bulan Februari lalu menimbulkan dampak berantai yang ternyata tidak hanya berdampak pada kedua negara tersebut, namun juga pada dunia internasional termasuk Indonesia. Lantas apa saja rentetan dampak yang ditimbulkan dari invasi Rusia ke Ukraina? Kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Kita akan lihat dulu, ini ada sejumlah hoax yang timbul dari perang yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Ini salah satu hoaxnya, yakni adanya informasi yang beredar di media sosial yang menyebutkan pemerintah mengajak masyarakat ikut program wajib militer untuk mengantisipasi Perang Dunia Ketiga. Di mana dalam video tersebut beredar di aplikasi TikTok dengan menampilkan tangkapan layar artikel berita di salah satu media daring di Indonesia. Faktanya pemirsa, judul artikel media daring tersebut telah diedit. Informasi ini masuk ke dalam kategori hoax jenis manipulated content atau konten manipulasi, di mana konten manipulasi ini biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan juga kredibel. Yang sebelah kiri adalah hoaxnya dan yang sebelah kanan adalah faktanya. Yang sebelah kiri dapat Anda lihat ini adalah judul yang sudah diedit dan yang sebelah kanan adalah judul aslinya dari artikel yang ada di tanah air dengan judul asli berbunyi serangan Rusia ke Ukraina bisa picu Perang Dunia III, pengamat minta Presiden Jokowi bertindak. Dan kita lihat di hoax berikutnya atau hoax yang kedua, ini beredar sebuah video dengan narasi bahwa Tentara Nasional Indonesia atau TNI membantu Ukraina menggempur militer Rusia. Video ini pemirsa beredar di media sosial, di mana klaim bahwa video itu memperlihatkan TNI membantu Ukraina menggempur militer Rusia, ini tidak berdasar. Faktanya, kalau kita lihat di sini, tidak ada bukti visual dan juga konfirmasi pihak terkait bahwa benar TNI ikut terlibat dalam konflik Rusia versus Ukraina. Jadi dari video ini tergolong sebagai kategori hoax jenis false connection atau koneksi yang salah. Ciri yang paling gamblang pemirsa dalam mengamati konten jenis ini adalah ditemukannya judul yang berbeda dengan isi beritanya. Kemudian hoax yang ketiga, ini juga beredar video yang diklaim memperlihatkan ledakan besar di sebuah kota Ukraina Barat, serangan yang dilancarkan oleh Rusia. Video ini tersebar di sosial media Facebook. Kalau kita lihat klaim pada video yang beredar ini memperlihatkan ledakan Ukraina akibat serangan Rusia, ini adalah salah. Ternyata faktanya pemirsa, video tersebut memperlihatkan ledakan di kota Tianjin, Tiongkok pada tahun 2015. Ini video aslinya dapat Anda lihat. Informasi ini masuk ke dalam jenis hoax false context atau konteks yang keliru. False context ini merupakan konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Lantas pertanyaannya, apalagi dampak yang diberikan dari invasi Rusia ke Ukraina? Ada dampak korban perang pemirsa. Kalau kita lihat dari Ukraina sendiri mencatat ada sebanyak 2.870 orang tentara Ukraina yang gugur dalam perang melawan Rusia. Sementara itu sebanyak 3.700 orang tentara yang mengalami luka-luka. Ternyata dari datanya tidak hanya dari pasukan tentara saja yang mengalami ataupun terdampak dari perang ini, namun warga sipil juga turut terdampak. Tercatat ada sebanyak 227 warga sipil yang meninggal dunia dan 552 lainnya mengalami luka-luka. Dari Ukraina kita bergeser dan juga kita akan melihat seperti apa korban yang ditimbulkan di Rusia. Di Rusia tadi kita akan lihat itu juga ada beberapa 498 orang tentara yang tewas, kemudian sebanyak 1.597 orang mengalami luka-luka dari tentara Rusia. Dan dampak lainnya yang ditimbulkan, kita akan lihat di grafis berikutnya, ini terkait dampak ekonomi, merupakan sanksi dari dunia ke Rusia. Yang pertama, Rusia diputus dari transaksi pasar keuangan internasional. Dan yang terbaru, hal ini juga berdampak kepada perbankan dunia dari Visa dan juga Mastercard yang memblokir lembaga keuangan Rusia dari jaringan-jaringan mereka. Artinya, masyarakat yang saat ini ada di Rusia tidak bisa melakukan transaksi dengan menggunakan layanan dari perbankan dunia. Kemudian sanksi berikutnya, dampak sanksi berikutnya adalah mengalami krisis keuangan. Dan ini juga yang sangat miris pemirsa, bahwa nilai tukar mata uang rubel terhadap dolar Amerika Serikat ini jatuh ke posisi yang terendah, yakni ke posisi 30%. Dampak lainnya kita akan melihat lagi di grafis berikutnya. Karena adanya keuangan yang semeraut, yang kacau, akhirnya terjadi inflasi yang cukup tinggi. Dampaknya juga Bank Sentral Rusia menaikkan suku bunga dari 9,5% menjadi 20% saat ini. Dan daya beli masyarakat akhirnya tergerus dan juga akhirnya menurunkan nilai tabungan mereka di bank. Dan yang juga yang sangat dirasakan oleh masyarakat termasuk adalah salah satunya pemilik usaha kecil di Rusia yang merasakan harga bahan pangan saat ini sudah mulai merangkak naik.
dari dampak yang dirasakan oleh Rusia, ternyata dampak perang ini juga dirasakan tidak hanya di kedua negara yang berseteru, namun juga dirasakan oleh dunia internasional. Kita akan lihat apa saja dampaknya. Yang pertama, harga minyak mentah dunia saat ini pemirsa sudah naik ke angka 110 US dollar per barel. Kemudian ratusan juta dolar ini juga dikucurkan dari Eropa ke Rusia demi gas, karena Rusia ini merupakan salah satu penghasil dari sektor energi dan juga minyak di dunia. Dan juga yang dampak lainnya yang dirasakan adalah gandum dan juga jagung yang mengalami kelangkaan. Kekhawatiran pasokan biji-bijian seperti gandum dan juga jagung ini mengalami kelangkaan. Harga gandum di pasar berjangka seperti di Chicago juga pemirsa ini melonjak tinggi dan menyentuh harga tertinggi. Rusia dan Ukraina bersama-sama menyumbang sekitar 30% dari ekspor gandum global dan juga menyumbang hampir 1/5 perdagangan jagung dan 80% ekspor minyak bunga matahari internasional. Kemudian ada juga ancaman inflasi dan juga kenaikan suku bunga secara global. Nah, pertanyaan berikutnya, dari dampak yang diberikan ke dunia internasional, apa sih dampaknya untuk kita Indonesia di tanah air? Nah, ini ada serangkaian dampak yang kami rangkum dari beberapa analisis dari ahli ekonomi yang mengatakan ini akan terjadi penurunan nilai tukar rupiah, terutama kepada beberapa uang asing, dan juga penurunan pasar modal, kehilangan pendapatan akibat ekspor yang menurun, termasuk ekspor kita ke Rusia dan juga Ukraina dan beberapa negara lainnya. Nah, kenaikan harga bahan bakar non-subsidi ini juga bisa menjadi salah satu dampaknya, di mana kenaikan harga seperti gas LPG non-subsidi saat ini telah naik dari Rp13.500 per kilogram menjadi Rp15.500 per kilogram sejak tanggal 27 Februari lalu. Di mana PT Pertamina Patraniaga menyatakan bahwa kenaikan harga ini terjadi karena mengikuti perkembangan terkini industri minyak dan juga gas. Dan juga dampak lainnya yang bisa kita rasakan adalah kenaikan harga komoditas impor dari produk gandum. Diketahui pemirsa bahwa Ukraina merupakan pemasok gandum terbesar bagi Indonesia. Kalau kita lihat datanya dari Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan bahwa Ukraina memasok 2,96 juta ton gandum, atau sekitar 27% dari total 10,29 juta ton yang diimpor ke Indonesia pada tahun 2020 lalu. Nah, kenaikan harga gandum ini cepat atau lambat akan berdampak pada konsumen di Indonesia. Kalau kita lihat, gandum ini kan merupakan bahan baku dari produk pangan seperti mie instan dan juga terigu untuk membuat roti. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara pengonsumsi mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kita lihat datanya, total ini mencapai 12,6 miliar porsi pada tahun 2020 lalu. Dan pemirsa, itulah tadi pemaparan terkait dampak yang ditimbulkan dari perang antara Rusia dan Ukraina. Yang ternyata faktanya tidak hanya menimbulkan korban jiwa saja, namun juga turut berdampak pada terganggunya kesejahteraan ekonomi dan warganya, serta stabilitas global. Diharapkan perang ini segera berakhir dengan kesepakatan damai.